Shalom dan selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan dan selalu mau untuk mencari hadirat-Nya. Hari ini mari kembali kita bersyukur dalam doa sebelum menyantap sarapan firman-Nya yang menyegarkan kerohanian kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih karena hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mengerti maksud-Mu dan rencana-Mu bagi hidup kami. Bapa, saat ini kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang akan kami dengar menumbuhkan kerinduan kami untuk selalu menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan dengan tema Outreach is a lifestyle, atau penjangkauan adalah gaya hidup. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudaraku, mungkin kita sering berpikir bahwa penjangkauan hanyalah sebuah program gereja dan harus dilakukan di dalam suatu kegiatan misi atau kegiatan pelayanan tertentu seperti saat ada event khusus. Namun, Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupnya sendiri adalah Kristus. Artinya, setiap aspek dalam hidupnya, baik itu berbicara, bekerja, makan, berpergian, semuanya menjadi kesempatan untuk menyatakan Kristus. Karena bagi seorang Paulus, penjangkauan bukan kegiatan tambahan, tapi merupakan gaya hidup yang mengalir dari hubungannya dengan Kristus sendiri. Saudaraku, gaya hidup adalah pola tingkah laku, kebiasaan, minat, dan pandangan yang diekspresikan seseorang dalam aktivitas sehari-harinya, seperti pola makan, aktivitas fisik, bahkan cara mengelola uang serta waktu. Saudaraku, gaya hidup juga mencerminkan identitas, nilai, dan pandangan seseorang dalam pengambilan keputusan. Ketika Paulus berkata hidup adalah Kristus, ia menegaskan bahwa seluruh keberadaannya terarah kepada satu tujuan, yaitu memperkenalkan Kristus melalui hidupnya. Ia tidak menunggu waktu khusus untuk bersaksi karena seluruh tindakannya sendiri adalah suatu kesaksian. Saudaraku, Paulus menjadikan Kristus pusat hidupnya. Paulus selalu berusaha untuk mengenal Dia, karena semakin kita mengenal Kristus, semakin kita rindu orang lain akan turut mengenalnya juga. Saudaraku, jadilah seperti Paulus yang memiliki hidup yang berpusat kepada Kristus, yang menjadikan setiap momen sebagai ladang pelayanan dimanapun saudara berada. Apakah di tempat kerja, apakah di rumah, apakah dalam perjalanan, apakah di tempat rekreasi, bahkan di media sosial. Jadikanlah setiap interaksi menjadi kesempatan kita untuk menabur kasih Kristus. Marilah kita menghidupi Injil dan bukan hanya mengucapkannya, karena dunia lebih mudah melihat Injil melalui tindakan kita sebelum mereka mendengarnya dari mulut kita sendiri. Jadi saudaraku, apakah orang lain bisa melihat Kristus melalui cara hidup saudara?
Jadikanlah penjangkauan sebagai gaya hidup saudara. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, ajar kami untuk hidup seperti Paulus yang menjadikan Engkau pusat dari segala sesuatu. Jadikan hidup kami suatu kesaksian yang nyata akan kasih-Mu, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap tindakan kami yang nyata. Biarlah penjangkauan bukan sekedar kegiatan, tetapi gaya hidup kami setiap hari. Dan melalui renungan pagi hari ini, biarlah kami semakin sadar bahwa Engkau telah memilih kami bukan untuk berdiam diri, tetapi untuk pergi dan menghasilkan buah bagi kemuliaan-Mu. Bapa di sorga, berkatilah jemaat-Mu pada hari ini ya Bapa. Berikan jemaat-Mu petunjuk-Mu untuk melangkah, dan biarlah perlindungan yang daripada-Mu menyertai setiap jemaat-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah memohon. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.